Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alivia Julianti, NIM 20143210006. Di sini saya akan menjelaskan tugas kelima dari mata kuliah Retrieval Information System, di mana di tugas kelima ini, kelima dokumen kita gabungkan dengan teman saya bernama Firda, di mana menjadi 10 dokumen. Di mana ke 10 dokumen ini kita hitung TF-IDF-nya. Seperti ini. Kemudian kita langsung saja ke literasi 1A. Di sini keseluruhan TF-IDF kita masukkan, di mana kita mendapatkan tugas untuk memilih salah satu dari kita berdua, di mana salah satu dari kita ada yang mengambil 3 senteroid dan 2 senteroid. Di sini saya mengambil yang 3 senteroid, di mana dari ke-10 dokumen saya mengambil dokumen 3 sebagai senteroid 1, dokumen 5 sebagai senteroid 2, dokumen 7 sebagai senteroid 3. Di mana ini nanti senteroid 1 kita lakukan perhitungan untuk keseluruhan dari dokumen 1 hingga dokumen 10, kita untuk setiap IDF kita kurangkan dengan dokumen terpilih sebagai senteroid 1. Di mana ini dokumen 1 kita kurangkan dengan dokumen 3 senteroid 1, kemudian hasilnya di akar 2. Berlaku juga untuk setiap dokumen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Kemudian untuk senteroid 1, setiap dokumen memiliki hasil akhir di setiap dokumennya. Kemudian untuk hasil terakhir yaitu kita menentukan akar di mana dari jumlah keseluruhan setiap dokumen kita akar 2, kemudian mendapatkan hasil dokumen 1 12,95, dokumen 2 11,658, dokumen 3 0. Di sini 0 karena dokumen 3 dikurangi dokumen 3 di akar 2 karena dokumen 3 sebagai senteroid. Kemudian hasilnya 0. Untuk dokumen 4 10,320, dokumen 5 9,848, dokumen 6 14,909, dokumen 6 17 12,981, dokumen 7 13,256, dokumen 9 10,996, dokumen 10 11,703. Lanjut kita hitung senteroid kedua. Di mana senteroid kedua di sini saya memilih dokumen 5. Untuk dokumen 1 hingga dokumen 10 kita kurang step TF-IDF-nya kita kurangkan dengan TF-IDF dokumen 5 senteroid 2 kemudian di akar. Untuk setiap dokumen mendapatkan hasil akhir sama seperti senteroid 1. Kemudian untuk hasil totalnya di akar. Untuk dokumen 1 12,95, dokumen 2 11,658. Oh, maaf. Untuk hasil akhirnya dokumen 1 9,462, dokumen 2 9310, dokumen 3 9,848, dokumen 4 6,658, dokumen 5 0. Ini juga berlaku di dokumen 5 karena dokumen 5 dikurangi dokumen 5 sebagai senteroid di akar 2 yang menghasilkan nilai 0. Kemudian dokumen 6 12 653, dokumen 7 10,311, dokumen 8 9 10,656, dokumen 9 7,663, dokumen 10 8,648. Untuk senteroid ketiga kita lakukan juga hal yang sama, tetapi untuk senteroid 3 ini saya memilih dokumen 7 sebagai senteroid 3. Untuk setiap dokumen 1 hingga 10 dikurangkan dengan senteroid 3, dokumen 5, dokumen 7, maaf.
untuk setiap dokumen memiliki hasil akhir, yaitu jumlah, kemudian di akar. Untuk dokumen 1 menghasilkan 12,639, dokumen 2 12,499, dokumen 3 12,981, dokumen 4 10,554, dokumen 5 10,311, dokumen 6 14,783, dokumen 7 0 karena dokumen 7 dikurangi dokumen 7 di akar 2 hasilnya 0. Untuk dokumen 7, 13, untuk dokumen 8, 13,175, dokumen 7, 10,903, dokumen 10, 11,585. Setelah sentroid 1, 2, hingga 3 ditemukan hasil jumlah dan hasil akar, kita lanjut ke literasi 1B. Di sini untuk sentroid klaster 1, di mana untuk sentroid klaster 1 ini, untuk sebelumnya ini kita hitung jarak ke sentroid. Untuk dokumen ke I, maksudnya ini dokumen 1 hingga dokumen 10 dimasukkan semua. Kemudian kita membuat kolom jarak ke sentroid C1, C2, C3 ini maksudnya yaitu sentroid 1 sampai sentroid 3. Kemudian terdekat dan klaster yang diikuti. Jadi untuk hasil akar dari sentroid 1, 2, 3 kita masukkan ke jarak sentroid. Kemudian untuk yang terdekat, kita masukkan untuk yang terdekat ini hasil akar dari setiap sentroid terpilih. Kemudian klaster yang diikuti untuk klaster 1, klaster 2, klaster 3 ini terdekat kan 9,463. Untuk letaknya ini di mana? Ternyata di sentroid 2. Jadi untuk klaster yang diikuti kita isi klaster sentroid 2. Untuk yang selanjutnya sama, klaster sentroid kedua. Untuk yang selanjutnya sentroid ke-1. Untuk dokumen 4 dan 6 sentroid 2, dokumen 7 sentroid 3, dokumen ke-9 10 8 sampai 10 sentroid 2. Kemudian untuk sentroid klaster 1 ini TF IDF dokumen 3 kita masukkan. Kemudian memiliki jumlah dari dokumen 3 ini, kemudian di rata-rata memiliki hasil. Kemudian untuk keseluruhan hasil dari klaster sentroid klaster 1 ini memiliki total 76,848. Kemudian di akar mendapatkan hasil 8,766. Untuk sentroid klaster 2, data anggota, yang terpilih menjadi sentroid klaster 2 yaitu dokumen 1, dokumen 2, dokumen 4, dokumen 5, dokumen 6, dokumen 8, dokumen 9, dan dokumen 10. Untuk keseluruhan TF-IDF dari dokumen yang saya sebutkan tadi kita masukkan, kemudian kita jumlahkan dari dokumen 1 hingga dokumen 10 ini yang terpilih menjadi sentroid klaster 2, kemudian kita rata-rata setiap nilainya, setiap kata. Kemudian kita jumlah juga, untuk hasil rata-ratanya mendapatkan hasil 60,310, kemudian di akar menjadi 7,766. Untuk sentroid klaster ketiga, ini hanya dokumen 7, kemudian TF-IDF kita masukkan, kemudian kita jumlah, kemudian kita rata-rata, yang mendapatkan hasil akhir 84,441, yang mendapatkan hasil akar 9,189. Setelah keseluruhan sentroid klaster 1, 2, 3 sudah ditemukan, kemudian kita menghitung data sementara fungsi objektif dari dokumen 1 hingga dokumen 10. Di mana ini nilai dari dokumen 1 yang terdapat di sentroid klaster 2 dikurangi keseluruhan jumlah dari data anggota sentroid klaster 2. Seperti ini. Kemudian hasilnya di akar 2.
Berlaku untuk semua dokumen 1 hingga dokumen 10, kemudian mendapatkan hasil akhir dari setiap dokumennya, yaitu sebagai berikut. Kemudian untuk hasil akhirnya kita akar juga. Untuk dokumen 1, 22,220,225, dokumen 2, 22,318, dokumen 3, 0, dokumen 4, 23,599, dokumen 5, 23,857, dokumen 6, 20,228, dokumen 7, 0, dokumen 8, 21,551, dokumen 9, 22,83, dokumen 10, 22,474. Kemudian setelah data sementara fungsi objektif kita temukan hasilnya, kemudian kita menghitung fungsi objektif. Untuk dokumen ke I ini, dokumen 1 hingga 10 kita masukkan, kemudian ada kolom klaster 1, klaster 2, dan klaster 3, di mana untuk dokumen senteroid yang terpilih ini kita masukkan nilai dari hasil data sementara fungsi objektif. Untuk hasil akarnya ini kita masukkan di sini. Kemudian untuk jumlah ini, kita jumlah keseluruhan dari nilai dari klaster 1 hingga senteroid 1 hingga senteroid 3, menemukan hasil 178,814. Kemudian untuk jumlah ini, 1000 dikurangi 178 memiliki hasil 821,186. Setelah literasi 1B selesai, kita hitung literasi kedua A. Untuk literasi 2A ini sama. Untuk senteroid 1 hingga senteroid 3 kita hitung, untuk TF-IDF-nya kita masukkan, kemudian kita pilih senteroid 1 dan sampai senteroid 3, tetap dokumen 3, dokumen 5, dan dokumen 7. Ini juga mendapatkan total dan nilai akar. Sama seperti literasi 1A. Kemudian kita hitung literasi 2B. Untuk 2B ini juga sama caranya. Ini untuk jarak ke senteroid, dokumen 1 hingga dokumen 10 ini, hasil ini kita dapatkan dari proses literasi 2A, di mana hasil akar kita masukkan keseluruhan di jarak ke senteroid. Ini untuk hasil terdekatnya. Untuk dokumen 1, 2 tetap di senteroid 2, dokumen 3 senteroid 1, dokumen 4 sampai 6 senteroid 2, dokumen 7 senteroid 3, dokumen 8 sampai 10 senteroid 2. Untuk senteroid cluster 1 ini, TF dokumen 3 kita masukkan, kemudian kita rata-rata dengan jumlah kata, kemudian kita hitung hasil akhirnya juga, menemukan hasil total 76,848 dan nilai akar 8,766. Di sini untuk senteroid cluster 3 juga sama, dokumen 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10 ini kita jumlah keseluruhannya dari TF-IDF tadi, kemudian dirata-rata dengan hasil dokumen dari data anggota yang terpilih di klaster 2. Kemudian juga mendapatkan nilai hasil total akhir 60,310 dan akarnya 700,66. Untuk senteroid ketiga, senteroid cluster ketiga juga sama, nilai rata-rata, kemudian untuk hasilnya. Kemudian lanjut ke fungsi objektif sementara, data sementara fungsi objektif, di mana dokumen 1 hingga dokumen 10 ini tetap yang sama, F19 ini berarti dokumen 1 dikurangi jumlah dari data anggota setiap central cluster, kemudian di akar 2 juga, yang mendapatkan nilai hasil sebagai berikut. Nih, dan juga hasil akarnya. Kemudian kita membuat tabel baru, yaitu fungsi objektif, di mana ini dari dokumen 1 hingga dokumen 10 memiliki jumlah 178,814. Untuk hasil dari fungsi objektif literasi 1B kita masukkan, kemudian kita kurangkan dengan literasi 2B yang mendapatkan hasil 0. Kemudian kita
mendapatkan hasil clustering untuk data yang ikut di cluster 1 yaitu dokumen 3 di mana nilai fitur X dan nilai fitur Y yaitu 0. Data yang ikut di cluster 2 yaitu dokumen 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, dan 10. Di sini fitur X dan fitur Y. Untuk fitur X dari dokumen 1, 9,462, Y-nya 7,877, untuk dokumen 2, 9,310, untuk Y-nya 7,714, dokumen 4, X-nya 6,658, Y-nya 5,255, untuk dokumen 5, X-nya 0, Y-nya juga 0, untuk dokumen 6, 12,653, untuk yang Y 10,509, dokumen 8, X-nya 10,656, Y 8,753, dokumen 9, 7,663, untuk Y-nya 5,981, kemudian untuk dokumen 10, 8,648, dan Y-nya 6,912. Untuk data yang ikut di klaster 3, yaitu dokumen 7, untuk nilai X dan Y-nya 0. Di sini kita dapat menemukan untuk sentroid, dari sentroid 1, 2, 3, dari nilai X dan Y memiliki nilai yang sama, di mana sentroid 1 memiliki nilai X 8,766, Y 8,766, sentroid kedua, X-nya 7,766, Y-nya juga 7,766. Kemudian untuk sentroid ketiga, nilai X-nya 9,189, dan nilai Y-nya juga 9,189. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fidayona Ridawati. Di sini saya akan menjelaskan mengenai revisi tugas kelima saya, yaitu clustering dokumen. Di sini yang pertama, saya masukkan semua token dari dokumen 1 hingga dokumen 10. Selanjutnya, kita masuk ke FIDF. Jadi, dari dokumen 1 hingga dokumen 10, kita cari TF-IDF-nya. Seperti ini. Setelah itu, setelah kita mendapatkan TF-IDF, kita berlanjut ke perhitungan sentroidnya. Oh ya, di sini saya memilih di dokumen 3 sebagai sentroid 1 dan dokumen 5 sebagai sentroid 2. Kita masuk di perhitungan di sentroid 1 dulu. Jadi ini perhitungannya, cara menghitungnya itu TF-IDF tadi di dokumen 1 itu dikurangi TF-IDF dokumen 3 yang dijadikan sentroid 1, lalu hasilnya diakar. Begitupun seterusnya di dokumen 2, jadi TF-IDF dokumen 2 dikurangi TF-IDF dokumen 3 sebagai sentroid 1, setelah itu hasilnya diakar. TF-IDF dokumen 3 dikurangi TF-IDF dokumen 3, hasilnya diakar. TF dokumen 4 dikurangi TF-IDF dokumen 3, hasilnya lalu diakar. TF-IDF dokumen 5 dikurangi TF-IDF dokumen 3, hasilnya lalu diakar. Seperti itu. Seterusnya sampai di token dokumen 10. Seperti ini. Nah, di sini di sentroid 1 tadi setelah selesai kita jumlahkan itu, ini kita total. Jadi per dokumen di total, per dokumen 1 di total hasilnya, dokumen 2 di total hasilnya. Jadi seperti ini, nanti hasil totalnya ini kita akar. Jadi dapatkan hasil seperti ini. Setelah itu kita masuk ke perhitungan sentroid 2. Nah, tadi di sentroid 2 saya memilih dokumen 5. Perhitungannya juga sama seperti sentroid 1, yaitu
IDF dari dokumen 1 dikurangi TF IDF dari dokumen 5 yang dijadikan sentroid 2, lalu hasilnya di akar. TF IDF dokumen 2 dikurangi TF IDF dokumen 5, lalu hasilnya di akar. TF dokumen 3 dikurangi TF dokumen 5, lalu hasilnya di akar. Jadi didapatkan hasil seperti ini. Jadi perhitungannya tadi dihitung sampai token dokumen ke-10. Dan dihitung semua token per token. Didapatkan hasil seperti ini. Nah, lalu hasil dari perhitungan tadi, tiap dokumen itu dijumlah. Dokumen 1 itu hasilnya segini, dokumen 2 hasilnya segini, dan seterusnya. Setelah itu, total dari tiap per dokumen tadi diakar. Jadi, dokumen 1 totalnya yang tadi diakar. Total dari dokumen 2 ini tuh diakar, dan seterusnya. Sampai dokumen ke-10. Selanjutnya kita masuk ke rekapitulasi jarak ke sentroid. Jadi, seperti yang saya bilang tadi, sebentar. Jadi ini tuh hasil akarnya kita masukkan per sentroid. Jadi ini kan tadi hasil akar dari perhitungan sentroid 2. Jadi kita masukkan nih dari dokumen 1 hingga dokumen 10 kita masukkan ke sini. Untuk yang sentroid 1 tadi juga sama. Hasil dari akar per dokumen di sentroid 1 kita masukkan. Jadi dokumen 1 hingga dokumen 10. Setelah itu kita cari yang terdekat, jarak yang terdekat. Jadi di sini kita dapatkan di dokumen 1 itu yang terdekat itu di sentroid 2. Dokumen 2 itu yang terdekat di sentroid 2. Habis itu dokumen 3 yang terdekat itu di sentroid 1. Jadi seperti ini, kita masukkan seperti ini. Setelah itu kita kelompokkan. Jadi di sini ada sentroid 2, sentroid 2, sentroid 1, sentroid 2, dan seterusnya. Setelah itu, setelah kita melakukan rekapitulasi jarak ke sentroid, kita hitung, kita mengelompokkan klasternya. Habis itu kita hitung. Jadi sentroid di klaster 1 tadi kan ada di dokumen 3. Jadi kita hitung di sini, dokumen 3. Nah, TF IDF dari dokumen 3 kita masukkan di sini. Kita masukkan semua. Setelah itu, untuk jumlahnya ini, jumlah dari dokumen 3 ini kita jumlah per token. Setelah itu, untuk menghitung rata-ratanya, yaitu jumlah ini kita bagi 1. 1 itu dari jumlah dokumen yang ada di klaster 1. Seperti itu. Jadi per token kita hitungnya. Nah, itu kita masuk ke perhitungan yang sentroid yang klaster 2. Jadi yang di sentroid klaster 2 tadi, semuanya kecuali dokumen 3 ya. Jadi dokumen 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang kelompoknya C2 tadi kita masukkan ke semua di sentroid cluster 2. Jadi TF-IDF-nya kita masukkan dari dokumen 1 hingga dokumen 10 kita masukkan. Setelah itu kita jumlahnya itu menjumlahkan per token dari dokumen 1 hingga dokumen 10 dijumlah, lalu hasilnya dibagi
jumlah dokumen yang ada di klaster 2. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi jumlahnya ini kita bagi 9 untuk mencari rata-ratanya. Dan itu dilakukan per token penjumlahannya. Seperti ini. Setelah itu kita masuk ke data sementara fungsi objektif. Jadi yang tadi itu kita total ya, rata-ratanya ditotal, lalu diakar. Jadi setelah rata-ratanya ditotal, itu diakar. Setelah itu kita masuk ke data sementara fungsi objektif. Jadi data sementara fungsi objektif ini kita masukkan semua dari dokumen 1 hingga dokumen 10. Cara menghitungnya yaitu di dokumen 1 pada klaster 1, kita lihat di sini dokumen 1 itu masuk di klaster 1 apa 2. Yang tadi kan dokumen 1 itu masuk di klaster 2. Jadi cara menghitungnya yaitu dokumen 1 dikurangi jumlah, lalu diakar. Begitupun seterusnya per token di dokumen 1 ya. Habis itu untuk yang di dokumen 3 itu sama. Tadi kan dokumen 3 klasternya pakai klaster 1. Jadi dokumen 3 dikurangi jumlah dari klaster 1, jumlah dari per tokennya ya yang di klaster 1, lalu diakar 2. Begitupun seterusnya. Jadi kita lihat di dokumen 1, dokumen 2, dokumen 4, dokumen 5 ini kan masuk ke klaster 2, kecuali dokumen 3 aja. Itu masuk klaster 1. Begini. Selanjutnya rekapitulasi fungsi objektif. Jadi hasil tiap dokumen ini tadi kita masukkan nih. Di sini tadi kan klaster 1 kan cuma dokumen 3 aja. Di sini kita masukkan. Tadi di total lalu diakar. Kita masukkan. Seperti ini. Masukkan ke sini. Dan ini kita masukkan ke sini klaster 2. Seperti itu. Setelah itu kita jumlah klaster ini, kita jumlah klaster 1, klaster 2 kita jumlah. Menjadi hasilnya 2215, kita kurangi 1000 menjadi 707.845. Dikarenakan hasil penjumlahan tidak sama dengan 0, maka dilanjutkan ke literasi kedua. Literasi kedua juga sama, yang membedakan di literasi kedua ini di dokumen 3 dan dokumen 5 yang dijadikan Centroid 1 dan Centroid 2 itu isi tokennya ini TF-IDF-nya kita masukkan hasil dari jumlah klaster, jumlah penjumlahan di klaster tadi. Jadi yang ini kita masukkan yang nah ini klaster 2. Jadi jumlah ini rata-rata. Yang kita masukkan itu rata-rata. Jadi rata-rata ini sampai rata-rata di klaster 2 dan klaster 1. Itu jadikan di TF IDF-nya di Centroid 1, 2 di literasi kedua.
Nah, ini. Jadi ini Centroid 1 dan Centroid 2, yang dokumen 3 dan dokumen 5 ini TF-IDF-nya kita masukkan rata-rata dari klaster 1 di dokumen 3 ini, dan ini dokumen 5 ini rata-rata di klaster 2. Itu yang membedakan. Untuk perhitungannya juga sama seperti di literasi 1. Literasi 2 ini perhitungannya juga sama. Untuk perhitungan sentroidnya juga sama. Untuk perhitungan sentroidnya itu juga sama seperti kayak di literasi 1. Ini dikurangi yang dijadikan sentroid tadi dokumen 3, lalu di akar ini. Seperti itu, sama seperti perhitungan di literasi 1. Di sentroid juga itu juga sama. Jadi yang kita ambil tadi kan token dokumen 5 ya untuk sentroid 2. Jadi TF-IDF di dokumen 1 dikurangi TF-IDF di dokumen 5, lalu di akar 2. TF-IDF dokumen 2 dikurangi TF-IDF di dokumen 5, lalu di akar 2. Begitu seterusnya. Hitungannya sama seperti di literasi 1. Ini rekapitulasi jarak ke sentroid. Jadi kita dapatkan ini sama akarnya, hasil akar dari sentroid 1 dan sentroid 2 dari dokumen 1 hingga dokumen 10 itu kita masukkan. Jadi di sentroid 1 dari dokumen 1 hingga dokumen 10 akarnya kita masukkan ke sini. Untuk di sentroid 2 juga sama, hasil akarnya dari dokumen 1 hingga dokumen 10 kita masukkan ke sini. Kita cari jarak sentroid yang terdekat. Jadi setelah itu kita petakan di sini. Dokumen 3 itu yang berbeda sendiri. Jadi dia di sentroid 1. Selain dokumen 3 semuanya ada di sentroid 2. Lalu kita menggunakan perhitungan sentroid tiap klaster sama seperti literasi 1 perhitungannya. Lalu di total sama seperti tadi, lalu totalnya di akar. Sentroid cluster 2 juga sama perhitungannya seperti di literasi 1 tadi, yang bagian perhitungan sentroid cluster 2 itu sama. Setelah itu kita masuk ke data sementara fungsi objektif. Jadi dari dokumen 1, data sementara fungsi objektif ini perhitungannya juga sama, cara menghitungnya. Cara menghitungnya di data sementara di fungsi objektif di literasi 1 sama di literasi 2 ini sama, cara menghitungnya. Cuma yang membedakan tadi kan ada dokumen yang diganti ya, karena dengan rata-rata klaster 1 dan klaster 2 di literasi 1, yaitu dokumen 3 dan dokumen 5. Jadi itu yang membedakan. Setelah itu, kita masuk ke, nah ini, rekapitulasi fungsi objektif yang di literasi yang kedua. Nah ini kita masukkan tiap ini kita masukkan sesuai klasternya ya. Jadi yang tadi yang dokumen 3 aja yang klasternya 1 kita masukkan ke sini. Setelah itu kita jumlah dari klaster 1 hingga klaster 2 kita jumlah. Hasilnya 22155.
kita kurangi hasil rekapitulasi fungsi objektif yang di literasi 1. Jadi kita dapatkan hasilnya 0. Dikarenakan hasil penjumlahan sama dengan 0, maka proses literasi dihentikan. Dan di sini kita masuk ke hasil clustering. Di sini hasil clustering. Nah, di dokumen 3 tadi, fitur X dan fitur Y. Jadi fitur X dan fitur Y-nya ini diperoleh 0,00. Habis itu klaster 2-nya kita masukkan fitur X dan fitur Y-nya. Fitur X dan fitur Y-nya ini yang ada di ini. Jadi yang ada di pengelompokan klaster tadi, kita masukkan di fitur X-nya, fitur Y-nya. Itu juga sama, dokumen 3 kan tadi 0,0. Yang bagian bagian ini rekapitulasi jarak ke sentroid. Kita masukkan C1 ini sebagai X dan C2 ini sebagai Y. Kita masukkan tiap klaster masukannya ya. Ini klaster 1, ini klaster 2. Jadi C1 itu sebagai X dan C2 sebagai Y. Ini yang di klaster 2 juga sama, C1 sebagai X. Di klaster 2 juga sama, C1 sebagai X dan C2 sebagai Y. Dan di sini di sentroid 1 dan 2, yang X-nya ini itu diambil dari literasi pertama yang perhitungan sentroid ke-1 di literasi pertama. Dan ini perhitungan sentroid yang kedua, rata-rata perhitungan sentroid yang kedua di literasi pertama. Dan yang sentroid kedua ini perhitungan literasi, mohon maaf, jadi ini adalah perhitungan klaster 1 di literasi yang pertama, sentroid yang pertama tadi. Dan ini adalah perhitungan klaster kedua di sentroid yang di literasi ke-1. Dan ini adalah perhitungan di klaster 1 di sentroid yang kedua pada perhitungan di literasi yang kedua. Dan ini juga hasil rata-rata perhitungan klaster yang kedua di sentroid yang kedua di perhitungan ke literasi yang kedua. Gitu. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.